Selamat bertemu kembali di Yo Belajar Matematika. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang luas permukaan prisma. Kita mulai dengan mengenal bangun ruang prisma. Perhatikan gambar. Prisma memiliki dua sisi berhadapan yang luasnya sama. Kedua sisi tersebut adalah sisi alas dan sisi atas prisma. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang, merupakan sisi tegak. Prisma dinamakan berdasarkan bentuk sisi alasnya. Alasnya berbentuk segitiga adalah prisma segitiga. Alasnya berbentuk segi empat adalah prisma segi empat. Alasnya berbentuk segi lima adalah prisma segi lima. Berikutnya banyak titik sudut. Prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. 3 pada sisi alas, 3 pada sisi atas. Prisma segi empat memiliki 8 titik sudut. 4 pada sisi alas, 4 pada sisi atas, dan seterusnya. Jadi prisma segi N memiliki 2N titik sudut. Selanjutnya banyak rusuk. Prisma segitiga memiliki 9 rusuk. 3 pada sisi alas, 3 pada sisi atas, 3 rusuk tegak. Prisma segi empat memiliki 12 rusuk. 4 pada sisi alas, 4 pada sisi atas, 4 rusuk tegak, dan seterusnya. Jadi prisma segi N memiliki 3N rusuk. Terakhir, banyak sisi. Prisma segitiga memiliki 5 sisi. 3 sisi tegak, 1 sisi alas, 1 sisi atas. Prisma segi empat memiliki 6 sisi. 4 sisi tegak, 1 sisi alas, 1 sisi atas, dan seterusnya. Jadi prisma segi N memiliki N tambah 2 sisi. Selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan prisma. Kita mulai dengan prisma segi empat. Prisma segi empat pada gambar adalah balok. Jadi kita bisa menurunkan luas permukaan prisma segi empat dari luas permukaan balok. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari luas permukaan balok diperoleh dari 2 kali panjang kali lebar 2πl ditambah 2 kali panjang kali tinggi 2pt ditambah 2 kali lebar kali tinggi 2lt. Perhatikan alas prisma berbentuk persegi panjang. Luas alas sama dengan luas persegi panjang, panjang kali lebar PL, dan keliling alas sama dengan keliling persegi panjang 2pi tambah 2L, sehingga 2 kali 2πl pi kali L itu luas alas sama dengan 2 kali luas alas ditambah dalam kurung 2pi tambah 2L kali pi, 2pi tambah 2L itu keliling alas kali T, diperoleh luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Berikutnya yang kedua, menentukan luas permukaan prisma segitiga. Pertama, menentukan luas alas. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku.
Alas dan tinggi segitiga adalah sisi siku-siku, yaitu 4 dan 3. Jadi luas alas sama dengan setengah kali alas 4 kali tinggi 3, setengah kali 4, 2, kali 3 sama dengan 6 cm kuadrat. Berikutnya luas sisi tegak L1 sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30 cm kuadrat. L3 sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 cm kuadrat. L5 sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 cm kuadrat. Atau bisa juga dicari dulu keliling alas sama dengan 3 tambah 5 tambah 4 sama dengan 12. Diperoleh luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas 6. Luas alas L2 sama dengan luas atas L4. 2 kali 6, 12. Ditambah luas sisi tegak diperoleh dari keliling alas 12 kali tinggi prisma 10, 120. 12 tambah 120 sama dengan 132 cm kuadrat. Yang pertama diperhatikan adalah bentuk alas prisma. Berikutnya menentukan luas alas dan keliling alas. Terakhir baru menentukan luas permukaan prisma yang diperoleh dari 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Perlu diingat, keliling alas kali tinggi prisma itu adalah luas sisi tegak prisma. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang luas permukaan prisma. Soal ke-1, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 60 cm kuadrat. Jika panjang persegi panjang 10 cm dan tinggi prisma 30 cm, ditanyakan luas permukaan prisma. Perhatikan alasnya berbentuk persegi panjang. Luas alas sudah diketahui, yang belum keliling alas. Untuk menghitung keliling alas harus dicari dulu lebar alas. Luas alas itu luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka lebarnya L sama dengan luas 60 dibagi panjang 10 sama dengan 6 cm. Berikutnya keliling alas, berarti menghitung keliling persegi panjang sama dengan 2 dalam kurung panjang 10 ditambah lebar 6 sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32 cm. Setelah diperoleh keliling alas, kita akan menghitung luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas 60, 120 ditambah keliling alas 32 kali tinggi prisma 30, 960, 120 tambah 960 sama dengan 1080 cm kuadrat. Soal kedua, Amir akan membuat 5 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanan terbuka seperti tampak pada gambar. Ditanyakan luas minimum karton yang diperlukan. Papan nama yang dibuat adalah prisma segitiga dengan sisi kiri dan sisi kanan terbuka. Berarti tanpa dua sisi segitiga siku-sikunya. Dua segitiga siku-siku itu adalah sisi alas dan sisi atas prisma. Jadi yang dihitung hanyalah
luas sisi tegaknya. Terlebih dahulu kita menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku. Sisi siku-siku 6 dan 8. Kita ingat tripel Pythagoras 6, 8, 10. Jadi sisi miringnya 10. Perhatikan cara menghitungnya dengan teorema Pythagoras. Berikutnya menentukan keliling alas. Berarti menghitung keliling segitiga sama dengan 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Luas kartun untuk membuat satu papan nama. Berarti luas sisi tegak sama dengan keliling alas 24 kali tinggi 20 sama dengan 480 cm kuadrat. Jadi luas karton untuk 5 papan nama sama dengan 5 kali 480 sama dengan 2400 cm kuadrat. Soal ketiga, sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat yang panjang diagonal 14 cm dan 48 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, ditanyakan luas permukaan prisma. Perhatikan alasnya berbentuk belah ketupat. Pertama kita menghitung luas alas dan keliling alas. Luas alas itu luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal 1, 14, kali diagonal 2, 48, setengah kali 14, 7, kali 48 sama dengan 336 cm kuadrat. Berikutnya untuk menghitung keliling alas, harus dicari panjang sisi alas yang berbentuk belah ketupat. Sisi belah ketupat merupakan sisi miring segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku 7 dan 24. 7 diperoleh dari panjang diagonal 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dan 24 diperoleh dari panjang diagonal 48 dibagi 2 sama dengan 24. Kita ingat tripel Pythagoras 7, 24, 25. Jadi panjang sisi miring 25 cm. Perhatikan cara menghitung dengan teorema Pythagoras. Berikutnya kita menghitung keliling alas. 4 sisi belah ketupat sama panjang. Panjang sisinya 25 cm. Diperoleh keliling alas sama dengan 4 kali 25 sama dengan 100 cm. Terakhir kita menghitung luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas 336 ditambah keliling alas 100 kali tinggi prisma 20 sama dengan 672 ditambah 2000 sama dengan 2672 cm kuadrat. Soal keempat, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 17 cm, 8 cm, dan 15 cm. Jika luas permukaan prisma 920 cm kuadrat, ditanyakan tinggi prisma tersebut. Perhatikan alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Pertama kita menentukan luas alas dan keliling alas. Luas alas itu luas segitiga. Alas dan tinggi segitiga adalah sisi siku-sikunya, yaitu 8 dan 15. Jadi luas alas sama dengan setengah kali alas 8
kali tinggi 15, setengah kali 8, 4 kali 15 sama dengan 60 cm kuadrat. Keliling alas itu keliling segitiga sama dengan 17 tambah 8 tambah 15 sama dengan 40. Berikutnya luas permukaan prisma 920 sama dengan 2 kali luas alas 2 kali 60 120 ditambah keliling alas 40 kali tinggi T 40 T. Hasilnya T sama dengan 920 dikurang 120 sama dengan 800 dibagi 40 sama dengan 20. Jadi tinggi prisma 20 cm. Soal kelima, perhatikan gambar. Pada bangun tersebut, sisi CDHG sejajar EFGI dan luasnya sama. Jadi CDHG adalah alas prisma berbentuk trapesium sama kaki. Pertama kita menentukan luas alas dan keliling alas. Luas alas itu luas trapesium, tapi tinggi trapesium belum diketahui. Terlebih dahulu kita menghitung tinggi trapesium. Perhatikan trapesium sama kaki CDHG, sisi sejajar CD 20 cm dan GH 10 cm. CG sama dengan DH sama dengan 13 cm. Kita tarik garis tinggi trapesium sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Perhatikan panjang GH sama dengan KL sama dengan 10 cm. Panjang CK sama dengan LD sama dengan 20 dikurang 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Perhatikan segitiga siku-siku LDH, siku-siku di L. Kita ingat triple Pythagoras 5, 13, 12. Jadi tinggi trapesium T sama dengan 12 cm. Perhatikan cara menghitung dengan teorema Pythagoras. Berikutnya kita menghitung luas alas, itu luas trapesium sama dengan jumlah dua sisi sejajar 20 tambah 10 dibagi 2 dikali tinggi 12. Kita bagi dulu 12 dibagi 2, 6. 20 tambah 10, 30 dikali 6 sama dengan 180 cm kuadrat. Keliling alas itu keliling trapesium sama dengan 20 tambah 13 tambah 10 tambah 13 sama dengan 56 cm. Terakhir kita menghitung luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas 180 ditambah keliling alas 56 dikali tinggi prisma 30 sama dengan 360 ditambah 1680 sama dengan 2040 cm kuadrat. Demikianlah pembahasan materi luas permukaan prisma. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.